Hari ini kita akan menceritakan kisah tentang wafatnya Sayyidina Hasan. Pada tanggal 28 Safar tahun 50 Hijriah, merupakan salah satu hari menyedihkan dalam sejarah Islam. Berita wafatnya cucu Rasulullah itu banyak membuat kaum muslimin di Madinah sangat sedih. Sayyidina Hasan dikenal sosok yang sangat baik dan menyukai perdamaian. Sebelum wafat, beliau rela menyerahkan kekuasaan khalifahnya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan daripada harus berperang menumpahkan darah antara sesama umat muslim. Setelah Sayyidina Hasan menyerahkan kursi khalifah kepada Muawiyah, beliau lantas kembali ke kota Madinah Al-Munawwarah. Beliau disambut senang dan bahagia oleh para penduduk Madinah, meskipun rasa bahagia itu bercampur sedih sebab cucu Nabi itu sudah tidak jadi khalifah Islam. Di kota suci Madinah, Sayyidina Hasan memilih menjauhi lingkaran dunia perpolitikan. Beliau lebih menyibukkan diri beribadah dan memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Hasan juga rajin mengisi kajian ilmu agama Islam kepada penduduk Madinah di Masjid Nabawi. Di sisi kesibukannya mengajar, Sayyidina Hasan juga giat menimba ilmu kepada para sahabat kakeknya yang kala itu sudah banyak yang sudah tua renta. Namun, di saat usia Sayyidina Hasan menginjak umur 46 tahun, beliau mengalami sakit yang sangat parah sebab diracuni seseorang. Pembunuhan inilah yang akhirnya menyebabkan cucu kesayangan Nabi itu meninggal dunia. Namun sebelum wafat, Sayyidina Hasan sempat berkata kepada sang adik, Sayyidina Husain, "Sudah 3 kali ku mengalami keracunan, namun tak separah yang kurasakan saat ini." Sang adik lalu bertanya kepada sang kakak mengenai siapa yang telah tega meracuninya. Namun Sayyidina Hasan tak mau memberitahu siapa pelakunya. Alasan Sayyidina Hasan tak mau memberitahukan hal itu kepada sang adik dikarenakan beliau tahu kalau sang adik sikapnya lebih keras. Kalau diberitahu siapa pelakunya, dikhawatirkan sang adik akan menuntut balas atas kejahatan itu. Diriwayatkan Al-Hamid Al-Husaini, sebagian ahli sejarah meyakini bahwasanya yang meracuni Sayyidina Hasan adalah istri beliau sendiri, yang bernama Ja'dah binti Al-Asy'ad. Istri Sayyidina Hasan diyakini tega meracuni suaminya sendiri atas perintah dari Muawiyah. Ja'dah dijanjikan akan diberi uang sebesar 100.000 dinar apabila bisa meracuni suaminya sendiri. Yazid juga berjanji pada Ja'dah, "Jikalau dirimu mau meracuni Hasan, maka diriku akan menikahimu." Tetapi nyatanya setelah Ja'dah berhasil membunuh dan meracuni suaminya sendiri, Yazid malah ingkar janji. Ketika rasa sakit yang dirasakan Hasan semakin menjadi-jadi, perasaannya sempat kurang terkendali. Rasa sakit seperti itu bukanlah hal yang aneh, karena setiap kematian didahului dengan sakaratul maut. Husain menemuinya dan berkata, "Wahai Abu Muhammad, mengapa engkau bersikap seperti ini? Kematian itu hanyalah kepergian rohmu meninggalkan jasadmu. Lalu ia akan menemui kedua orang tuamu, Ali dan Fatimah, kakek dan nenekmu, Nabi Muhammad SAW dan Khadijah, paman-pamanmu dari ayah, Hamzah dan Ja'far, paman-pamanmu dari ibu, Al-Qasim, At-Thayyib, Mutahhir, dan Ibrahim, juga bibi-bibimu, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Zainab." Sebelum Al-Husain menyelesaikan perkataannya, Hasan sudah terlihat gembira dan wajahnya kembali berseri-seri. Sambil menghadapkan wajahnya ke arah Husain, dia berkata, "Adikku, aku sedang berhadapan dengan salah satu ketentuan Allah yang belum pernah kuhadapi sebelumnya. Aku juga akan melihat salah satu makhluknya yang belum pernah kulihat sebelum ini." Mendengar ungkapan kakaknya itu, Husain pun menangis. Dia akhirnya yakin betul bahwa ajal dan waktu perpisahan Hasan dengan orang-orang terkasihnya segera tiba. Hasan kemudian menoleh ke arah orang-orang yang ada di sekitarnya, lalu berkata, "Setelah aku meninggal nanti,
mintalah kesediaan Aisyah agar aku dimakamkan bersama Nabi, karena mungkin ia malu padaku. Jika ia mengizinkan, makamkan aku di rumahnya. Aisyah pun mengabulkan permintaan Al-Hasan ini. Kecuali jika kalian khawatir hal itu akan menimbulkan pertumpahan darah. Jika kalian khawatir demikian, maka janganlah kalian menumpahkan setetes darah pun karena keinginanku. Kuburkan saja aku di pemakaman kaum muslimin. Penyakit Hasan semakin parah. Limpahnya terluka dan hatinya pecah. Racun mulai menyebar ke seluruh tubuh, sehingga memutus ususnya. Dia bahkan sempat memuntahkan sebagian isi perutnya yang telah hancur. Hasan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Bawa aku ke padang yang luas, agar aku bisa melihat kerajaan-kerajaan langit." Maksudnya, melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Maka pembaringannya pun digotong keluar. Setelah berada di luar, ia menengadahkan pandangannya ke atas dan berucap, "Ya Allah, sungguh aku mengharap pahala atas kematianku di sisimu. Aku tidak akan menuntut balas atasnya, dan nyawaku ini adalah nyawa yang paling berharga bagiku." Setelah Sayyidina Hasan wafat dan hendak dimakamkan, maka terjadilah keributan di antara Bani Hashim dan Bani Umayyah. Mereka saling berselisih tentang lokasi pemakaman cucu Nabi itu. Bani Umayyah menolak jenazah Sayyidina Hasan dimakamkan di dekat makam Nabi. Sebab jenazah sahabat Utsman bin Affan saja yang notabene dari Bani Umayyah tak dimakamkan di dekat makam Nabi. Tetapi dari pihak Bani Hashim bersikukuh untuk memakamkan Sayyidina Hasan di dekat Nabi karena sudah berwasiat. Sahabat Abu Hurairah lantas mengingatkan kembali pesan Sayyidina Hasan sebelum wafat, yaitu apabila saat pemakaman terjadi perselisihan, maka Sayyidina Hasan meminta agar dimakamkan saja di pemakaman umum di Baqi. Dan akhirnya jenazah cucu Nabi itu dimakamkan di Baqi dekat makam neneknya yang bernama Fatimah binti Asad. Beliau adalah ibu kandung dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.